Welcome back teman-teman, kembali lagi dengan saya Dalur Rusmana tentunya. Pada video sebelumnya teman-teman sudah belajar apa itu frameworks yang digunakan dalam UX design proses. Kali ini akan mengenal apa itu platform dan bagaimana cara kita mendesain produk yang punya lintas platform. Platform ini adalah media yang digunakan pengguna untuk merasakan pengalaman produk kita seperti desktop, mobile web, mobile app, tablet, perangkat smartwatch, TV, smart displays, dan banyak lagi. Media-media inilah tempat produk digital kita berjalan dan dibuat. Sebagai UX designer, penting kita tahu apa saja sih platform yang digunakan untuk produk kita. Tentu juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Teman-teman, pada masa lalu, UX designer itu mendesain hanya untuk satu platform, yaitu komputer desktop saja. Karena waktu dulu belum ada tuh yang namanya tablet, handphone, smartwatch. Mereka tentunya fokus ke satu platform. Tapi sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, itu banyak sekali platform-platform ya. Bukan hanya platform yang di sini saja ya, tapi juga akan banyak sekali platform-platform yang lain yang sedang dikembangkan oleh industri di luar sana. Ini menjadi tantangan bagi kita sebagai UX designer, bagaimana caranya kita membuat produk yang konsisten. Walaupun produk yang kita bangun itu di platform yang berbeda-beda, tapi harus memiliki kekonsistenan produk gitu ya. Di samping kekonsistenan produk atau pengalaman pengguna yang konsisten, produknya itu harus mewakili brand identity perusahaan. Nah, brand identity ini adalah mengacu kepada perwujudan penampilan visual dari perusahaan atau jati diri perusahaan. Seperti contohnya Google nih. Google kan logonya seperti ini ya. Dalam semua platform ini sama menampilkan secara konsisten brand identity-nya, style dari produk desainnya, kemudian juga komponen-komponen yang digunakan dalam setiap platform juga sama. Teman-teman harus benar-benar mendesain produk itu bukan hanya satu platform saja gitu ya. Bagaimana ya caranya kita membuat produk ketika tampilan di desktop itu sama dengan informasi yang ada di platform yang lain ya, seperti di handphone. Mungkin tampilannya itu akan berbeda, urutan, kegunaan, atau interaksinya akan berbeda-beda. Dalam perkembangan produk web, ada namanya istilah responsive web design, teman-teman. Masa lalu website itu ketika tampilan di handphone, itu hanya tampilan mini dari tampilan desktop. Dengan adanya web responsive web design ini, memungkinkan sebuah situs web itu berubah secara otomatis tergantung pada ukuran perangkat. Tapi yang memikirkan konten-konten apa saja ketika tampilannya tablet, ketika tampilannya handphone, konten-konten dan fitur apa saja yang muncul pertama kali gitu ya. Karena kalau di tampilan desktop itu memuat konten-konten yang cukup banyak karena tampilannya luas, tapi kalau di handphone itu hanya komponen-komponen yang terpenting saja. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya kita membuat itu bisa konsisten gitu ya. Oke, seperti produk yang sudah saya desainkan teman-teman di pekerjaannya ini. Jadi saya membuat desain desktop yang memang semua informasi itu ada semuanya di desktop. Komponen-komponennya ada karena tampilannya luas. Ketika mendesain di tablet, kita harus memikirkan nih, karena ukurannya itu menyempit, desktop ini ukurannya 1440 width-nya, sedangkan di tablet ini 768. Jadi kita harus memikirkan apa nih yang mau kita kesampingkan informasinya gitu ya. Kalau saya memilih untuk menu ini menjadi button hamburger ini ya, pengguna nanti bisa berinteraksi dengan menekan tombol ini untuk menampilkan menunya. Nah, kemudian di handphone atau di mobile web ini tampilannya makin sempit dan kita harus memikirkan nih, informasi apa saja yang dan bagaimana cara menampilkan informasi. Nah, saya bikinkan si detail dana ini menjadi button action. Ketika button ini diklik nanti muncul pop up detail dananya. Nah, ini menjadi tantangan ya selama saya membuat produk ini. Jadi fitur apa saja yang digunakan ketika tampilannya mobile. Selain interaksi, juga urutan dari informasi yang awalnya ini kan ada info pengembalian hanya di bawahnya detail dana ya. Ketika di tampilan handphone, ini urutan-urutan info komponen yang harus kita pertimbangkan gitu ya dalam mendesain. Nah, itu pengalaman saya dalam membuat produk lintas platform ya. Nah, teman-teman harus tahu ada 4 hal mendesain produk dalam platform yang berbeda-beda, teman-teman. Yang pertama, ukuran layar. Nah, tadi teman-teman harus paham nih ukuran layar dari platform-platform yang digunakan untuk produk kita. Jadi, teman-teman harus menyesuaikan elemen dan fitur desain agar sesuai dengan ukuran layar yang berbeda-beda ya. Seperti contohnya ketika saya membuat tampilan di handphone, ini ada elemen dan fitur yang di hide gitu informasinya ya. Nah, teman-teman di sini harus memikirkan nih gimana caranya gitu elemen-elemen itu tetap bisa tersampaikan, informasinya, komponennya tetap ada walaupun platformnya berbeda-beda. Pertimbangannya pertama adalah ukuran layar ya. Ukuran layar teman-teman harus tahu. Selain itu,
teman-teman juga harus mempertimbangkan interaksi. Teman-teman harus mempertimbangkan cara pengguna berinteraksi dengan setiap platform dan bagaimana interaksi tersebut dapat mempengaruhi keputusan desain. Seperti contoh yang tadi, ketika misalnya bagaimana sih interaksi di handphone, ketika mengklik ini apa yang muncul, dan interaksinya pasti akan berbeda-beda ya. Kalau di desktop itu ada hover, kalau di tablet tidak ada hover ya. Kemudian pertimbangkan juga tata letak konten. Nah, ini penting nih ya. Tata letak mengacu kepada cara informasi diatur di layar. Pertimbangkan lagi tata letak konten pada beberapa platform. Setelah mendesain untuk platform web, nah kita harus mempertimbangkan di platform yang lain, di desktop, struktur informasinya seperti apa yang akan kita sampaikan kepada user. Nah, itu tergantung kepada karakteristik usernya ya. Kemudian selain tata letak, selain mempertimbangkan tata letak, juga kita pertimbangkan kegunaan. Pertimbangkan apa alasan kuat pengguna memilih platform tertentu. Fungsionalitas dan tugas yang ingin pengguna selesaikan adalah pendorong terbesar gitu ya. Desain di berbagai platform akan bervariasi tergantung bagaimana kebutuhan penggunanya. Itu teman-teman 4 hal yang patut kita pertimbangkan dalam mendesain produk lintas platform.